Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Papa Zara Channel. Barusan kita lihat pengumuman dari Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan mereshuffle kabinet yang ada di kementerian ya, Kabinet Merah Putih pada tanggal 19 Februari kemarin. Terutama yang kita soroti di sini adalah sebenarnya ada apa sih di balik layar ya tentang reshuffle dari Kemendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang sebelumnya adalah Bapak Satrio Sumantri Bojonegoro digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto. Perlu diketahui bahwasanya Profesor Brian Yuliarto itulah sebenarnya baru kemarin kita menjabat ya, 2025 sampai 2030 sebagai Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi ITB, ya kan? Nah, sebenarnya polemik-polemik inilah yang banyak kita bisa pada kesimpulan ya, bisa kita mungkin menganalisa selama macamnya. Sebenarnya ada apa sih? Pertanyaan publik ini sebenarnya ada apa sih tentang pergantian reshuffle pada 120 hari Kementerian Merah Putih gitu kan. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah ada isu bahwasannya Presiden Prabowo telah memberikan keputusan bahwasanya akan ada efisiensi sebesar 370-an triliun lah ya, termasuk yang berdampak kepada termasuk pendidikan ya, dampak termasuk pendidikan, bahwasanya ada beberapa pos-pos pendidikan Kemendikbudristek dan Sains Teknologi ya, terkait tentang beberapa potongan-potongan yang menjadi imbas daripada seluruh total anggaran yang ada di kementerian ya, Kementerian Keuangan ya. 370 triliun itu besar banget ya, sangat besar. Coba kita ambil positifnya aja, coba kita akan gali dikit. Beberapa poin-poin penting ya. Mengapa sih ada efisiensi, ya kan? Terus untuk apa sih efisiensi? Kemudian berdampak nggak kepada masyarakat? Nah, sebenarnya sesuai dengan grand strategi pemerintahan Prabowo, bahwasanya dalam tahun 2045 Indonesia ini harus mencapai target untuk bonus demografi, ya, untuk mencapai target Indonesia Emas di 2045. Nah, memang kita bicara janji politik, yaitu adalah makan bergizi gratis. Nah, apakah kadang orang berpikir negatif dulu nih, ya kan, dengan pemerintah, bahwasanya jangan-jangan nih kemarin kelangkaan LPG, ya kan, kemudian makan bergizi gratis, ya kan, ada hubungannya dengan pemotongan pemangkasan biaya efisiensi anggaran APBN gitu kan. Jangan-jangan untuk ini nih yang tidak langsung terserap pada masyarakat itu ya, tapi fungsinya kita harus berpikir objektif dan berpikir positif, ya kan, bahwasanya untuk apa sih itu anggarannya ya. Nah, yang membuat gejolak, ada demo, ya kan, kemudian ada konflik dari internal Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya, yang kemarin kita bisa lihat di banyak berita gitu kan, banyak tuntutan mahasiswa untuk menolak segala bentuk efisiensi yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ada beberapa poin lah ya, kita akan coba rincikan dikit lah ya. Ada anggaran pos belanja itu sebenarnya yang ada di Kemenristek Saintek yang terkena dampak efisiensi itu, kalau kita bicara data itu ada 12 sebenarnya. Ya, sebenarnya ada 12 ya kan. Nah, termasuk ini ada isu-isu tentang honor dosen. Nah, ini kan banyak teman-teman saya juga yang ada di dosen gitu kan, teman-teman dari perguruan tinggi negeri atau swasta itu banyak juga lagi bahasanya banyak sekali membicarakan tentang dampak dari
efisiensi terhadap kesejahteraan dosen gitu ya. Nah, dilansir dari beberapa informasi bahwasanya Kemendikti-Saintek itu total anggaran 2025 itu 56,6 triliun yang terkena pemangkasan anggaran sebesar 14,3 triliun. Dari 56,6 triliun dipangkas sebesar 14,3 triliun. Nah, pemangkasan ini lebih menyasar kepada pos belanja tunjangan dosen, baik PNS maupun non-PNS. Bantuan operasional pendidikan kampus swasta, ya kan? Kemudian hingga kepada proyek-proyek pendidikan yang lainnya, yang mungkin Pak Prabowo telah mencanangkan itu sekolah Garuda. Ya, kita nggak membahas untuk itunya ya. Tapi kita bahas pagudana tadi ya kan, dari 56,6 triliun dipangkas sebesar 14,3 triliun. Pasti itu berdampak sekali terhadap anggaran-anggaran pendidikan tinggi, baik itu negeri atau swasta, yang nanti akan berdampak langsung terhadap mahasiswa. Makanya banyak demo terhadap penolakan mahasiswa terhadap terhadap kebijakan dari pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ya. Nah, yang paling banyak tunjangan dosen hingga beasiswa itu kena dampak efisiensi anggaran itu jelas, ya kan? Dulu ketika saya mengelola sebuah perguruan tinggi, gitu kan, bahwasanya efisiensi itu adalah sebuah bentuk hal upaya dalam mewujudkan visi misi. Kalau saya pernah membuat dalam 1 tahun kerja atau enggak biasanya grand strategi 5 tahun, gitu ya. Efisiensi tidak digunakan, tapi tidak memangkas poin-poin utama. Kalau kita bicara penyelenggara pendidikan, tidak boleh mengurangi fasilitas, tidak boleh mengurangi kewajiban yang dipenuhi oleh pihak kampus terhadap mahasiswa, ya kan? Itu jangan dipoin-poinkan. Kalau bicara kayak misalkan kemarin Pak Prabowo menyampaikan kementerian banyak yang membuat FGD atau forum group discussion gitu kan, nggak perlu, makanya perlu dipangkas. Kemudian ATK, BTK segala macamnya juga perlu dipangkas juga. Oke sih, itu worth it sekali untuk pangkas itu, cuma jangan sampai yang menjadi inti terhadap manfaat langsung yang terhadap masyarakat, ataupun kalau kita bicara reshuffle yang kita soroti itu adalah tentang Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, gitu ya. Itu yang kita sorot. Nah, ada beberapa tunjangan dosen ya. Rinciannya ada tunjangan dosen non-PNS yang tadinya 2,7 triliun, dampaknya ada 25% atau 676 triliun. Bayangkan 676 triliun itu tunjangan dosen itu kan banyak ya. Tunjangan kinerja, ada tunjangan sertifikasi, kemudian ada lagi tunjangan jabatan fungsional gitu ya. Itu pasti berdampak. Nah, saya belum menggali lagi dari teman-teman dosen saya di berbagai macam perguruan tinggi swasta atau negeri terkait hal ini. Coba mungkin ke depan saya akan cross check lagi dan seperti apa sih di lapangan. Jangan sampai apa yang dikatakan media itu adalah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang pernah disampaikan oleh mantan Menristek Dikti ya Bapak Sumantri tadi, bahwasannya yang diperbaiki adalah bukan di dalamnya, tapi di media penyampaian kepada masyarakat. Nah, itu yang harus diperbaiki ke depannya. Jangan sampai penyampaian apa dengan kejadian yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian beasiswa program KIP kuliah yang tadinya 14,6 itu efisiensi 9%, 1,3 triliun. Ini yang menyebabkan poin-poin yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalanan untuk demo tentang penolakan anggaran APBD dipangkas. Tapi apa sih tujuan, nanti kita akan gali lagi. Kemudian beasiswa pendidikan Indonesia pagu awalnya itu 464,7 miliar, terkena efisiensinya 10%, berarti 19,47 miliar. Ini yang langsung ke mahasiswa ya. Beasiswa afirmasi pendidikan tinggi yang tadinya 213 miliar terkena menjadi 21,3 miliar. Kemudian beasiswa KNB, kerjasama negara berkembang,
yang tadinya 85 miliar itu menjadi 21 miliar. Jadi efisiensikan menjadi 21 miliar. Kemudian beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri. Dosen yang disekolahkan dari perguruan tinggi negeri swasta itu ke luar negeri itu tadinya 236 miliar, efisiensinya 20% atau sekitar 59 miliar. Kemudian program sekolah unggul Garuda itu pagu awalnya 2 triliun diefisiensikan menjadi 60% atau sekitar 1,2 triliun. Yang tadi saya bilang sekolah unggul Garuda, program dari Pak Prabowo gitu ya. Bantuan operasional perguruan tinggi, ya kan, baik negeri ataupun swasta, yang tadinya 6 triliun menjadi 3 triliun, setengahnya, hampir setengah lebih ya, setengah lebih. Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum 2,3 triliun, jadi 50%-nya 1,18 triliun diusulkan, kemudian menjadi hanya 30%. Kemudian pusat unggulan antar perguruan tinggi, pagu awalnya 250 miliar, itu diefisiensikan 50% atau sebesar 125 miliar. Bantuan kelembagaan perguruan tinggi swasta, pagu awalnya 365, diefisiensi menjadi 50%-nya. Ini teman-teman saya banyak yang di PTS, gitu kan. Banyak yang di PTS sehingga kemarin banyak bermunculan yang diskusi isu-isu ya kan. Ini Pak luar biasa pemangkasannya, luar biasa honor dosen segala macam, tunjangan dengan dosen segala macam. Apalagi dosennya udah sertifikasi, itu wajib diberikan tunjangan jabatan fungsional gitu kan. Itu perlu diantisipasi juga. Dan yang terakhir adalah program lainnya yang tadinya 1,9 hanya menjadi 835 miliar. Jadi beberapa poin inilah yang menjadi polemik mahasiswa turun ke jalanan untuk memberikan aspirasinya. Demo besar-besar juga sih, kalau saya lihat juga nggak begitu besarnya, ratusan mahasiswa ya, yang memberikan dampak luar biasa terhadap masyarakat. Karena mereka yang akan menjadi dampak langsung, termasuk bantuan-bantuan pendidikan, beasiswa, dan segala macamnya, itu adalah hak yang harus diberikan kepada pemerintah terhadap perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, apa sih sebenarnya di sini ya, kalau kita bicara negatifnya ya banyak negatifnya dalam hal reshuffle ini. Ada unsur politisasi, ada unsur yang lainnya gitu kan, apalagi sekarang ini kan sekitar kementerian ini kepuasan publiknya hanya 25%, berarti sekitar 75% tidak puas. Cuma terhadap Presiden Prabowo-nya itu tinggi, 80 lebih ya, 80,6% kalau nggak salah tingkat kepuasannya ya. Nah, sedangkan di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih itu adalah 25% yang puas. Karena kemarin ke Kementerian Ristek, Kemendikbudristek sendiri menyampaikan beberapa kebijakan yang belum dirasakan terhadap masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Berarti kalau kita hitung-hitung 120 hari ya pemerintah Pak Prabowo sampai dengan hari ini gitu kan. Nah, itu belum terasa dampaknya sama sekali terhadap masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan lagi, ada beberapa poin yang memang Pak Prabowo sampaikan sebagian dari efisiensi tadi itu untuk membiayai MGB. MGB itu adalah MBG, makan bergizi gratis. Yang itu adalah sebuah janji politik dari Pak Prabowo dan Gibran ya, pada waktu kampanye di tahun 2024. Nah, itu juga menimbulkan polemik. Sebenarnya seberapa penting sih makan bergizi gratis ya kan? Yang tadinya mungkin saya dengar informasi ya, kemarin itu sempat untuk dianggarkan kepada seluruh masyarakat siswa SD, SMP, SMA, baik negeri ataupun swasta. Kemudian ada beberapa kebijakan lagi dirubah untuk SD, SMP, SMA dari negeri ya, swasta itu tidak mendapatkan bantuan dari makan bergizi gratis. Cuma kebijakan yang berlaku sekarang kita belum tahu ya seperti apa peraturannya.
Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah seberapa penting sih sebenarnya makan bergizi gratis. Kalau mungkin orang awam, ngapain sih makan bergizi gratis, orang anak gua aja udah bisa kok pagi-pagi bisa makan, bawa sarapan, bawa ini, mampu kok biasanya gitu kan. Nah, konsennya adalah terhadap program stunting sebenarnya. Kalau masyarakat mungkin awam bingung dengan kata stunting ya. Mungkin lebih tepatnya adalah makan bergizi gratis untuk menanggulangi dari problem stunting. Ya, itu karena memang kalaupun kita bicara berbicara makan bergizi gratis, itu juga bukan pertama di Indonesia. Sudah dari tahun-tahun 70-an, tahun 60-an, negara-negara berkembang lainnya, bahkan sampai negara maju, termasuk kayak Amerika, kemudian Jepang, Swedia, Finlandia, India, Jepang, Amerika itu menduduki peringkat 5 ekonomi terbesar di dunia. Nah, target stunting ini kan untuk generasi yang akan datang. Sudah investasi. Dampaknya nggak ada yang sekarang. Sekarang dampaknya nggak akan terasa. Dampaknya seperti contoh infrastruktur yang ada di negara kita juga belum berdampak terhadap program ekonomi yang ada sekarang ini. Tapi 5, 10, 15 tahun yang akan datang, itu akan berdampak. Nanti juga 10 tahun, 15 tahun kemudian, oh iya ya, kenapa kita nggak melakukan ini ya? Oh iya ya, dulu ada usulan begini ya? Oh iya ya. Nah, artinya, kalau kita bicara tahun depan, 2045, menggunakan sebuah program yang sudah dicanangkan tahun-tahun masa lalu, itu sangat terlambat. Ini kita berpikir positif ya. Kita berpikir positif, tujuannya ini untuk generasi muda yang akan datang. Program stunting ini kan untuk mengontrol gizi, dan juga program-program stunting yang ada yang sekarang ini yang masih belum menyeluruh sampai ke beberapa pulau besar di Indonesia, beberapa daerah di pelosok, tapi program ini diawasi langsung oleh Badan Gizi dan Anak. Jadi jangan salah, tidak asal kita memilih menu. Memang pagu dana untuk satu kali makan itu adalah 10.000. 10.000 dikali, kalau 5 hari kerja sekolah ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari berarti 50.000 satu minggu. Satu anak kali 25 hari, ya kan? Kali 1 tahun, itu anggaran yang akan digunakan. Nah, untuk kementerian sendiri yang ada untuk program stunting ini gitu ya, program stunting ini di apa aja sih efisiensinya akan dipakai, berapa sih ya kan yang diinvestasikan untuk pengelolaan makan bergizi gratis gitu ya. Nah, dari beberapa pemotongan tadi, sebagian kecilnya akan dipakai untuk makan bergizi gratis tadi, program subsidinya gitu ya. Jadi kita akan bicara dari sisi bukan egois ya, sisi kemanusiaan juga kita pikirkan juga, tapi sisi positifnya untuk masa depan bangsa kita juga harus kita pikirkan. Masa iya sih kita mau jadi bangsa yang gini-gini aja gitu ya, bangsa yang berkembang terus? Kapan gitu ya? Dulu kita lepas dari bangsa yang miskin menjadi bangsa yang berkembang. Cuma masa mau kita berkembang terus sih gitu kan ya? Pasti akan menuju orientasi kita ke negara-negara maju. Dampaknya nggak akan ada sekarang. Apa yang ada di polemikin sekarang, yang ada di sekarang ini ricuh sana sini, beberapa elit politik ataupun beberapa kepentingan membahas ini, debat sana sini, dampaknya akan terasa 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Akan terasa. Tapi nanti kita lihat di 2045 menuju Indonesia Emas. Makanya bonus demografi itu akan ada hari ini sampai dengan tahun 2045. Nah, sebenarnya kalau untuk kita bicara efisiensi, penting-penting juga gitu loh. Tujuannya adalah mana yang lebih penting,
Contoh kayak misalkan program dari efisiensi terhadap kebutuhan kantor. Penting nggak sih kita mengadakan hal itu? Termasuk kemarin kita juga dengar info beberapa menteri juga eh, banyak yang naik angkutan umum. Nah, apakah itu dampak juga dari efisiensi? Mungkin ya. Kita juga belum bisa menelusuri sampai situ gitu ya. Nah, kemudian stunting itu apa sih sebelumnya yang perlu kita rasakan adalah stunting itu memperbaiki supaya dari Sabang sampai Merauke nilai gizi untuk masyarakat dari kelas SD, SMP, SMA itu sama. Kan kita tidak akan memaksakan kehendak dari orang yang ada di perkotaan. Makanan orang di perkotaan akan beda dengan spesifikasi makanan dari orang-orang pedesaan. Nilai gizinya kita juga belum tahu gitu ya. Kalau kita punya uang sih oke-oke aja, nggak masalah. Mau budget 10.000, 15.000, 20.000 itu terserah ya kan. Cuma nilai gizi inilah yang akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kecerdasan generasi yang akan datang. Nggak heran, banyak pengangguran, banyak penolakan ataupun banyak PHK, kemudian banyak pendidikan-pendidikan ataupun lulusan S1 yang belum banyak terserap di dunia kerja, itu nggak heran, fenomena itu nggak heran. Ini sudah dari sejak tahun 90-an sudah terjadi ya kan. Nah, cuma kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha itu sudah terasa tahun-tahun 90-an sampai hari ini permasa itu nggak akan kelar. Karena stuntingnya itu belum diberesin. Janji politik boleh, cuma realistis, ya kan? Nah, realistis itu adalah kerja keras yang akan dilaksanakan Kementerian Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, ya, itu tentunya. Nah, cuma mungkin memberikan masukan dari kita masyarakat, jangan banyak sering-sering juga nih pemerintah untuk mungkin masukan juga untuk pemerintah, jangan sering-sering untuk mereshuffle. Kalau kita banyak mereshuffle, itu kan kita bisa bertanya tanya, jangan-jangan bukan menterinya. Nah, itu harus diperwaspadai kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, yang lagi memimpin saat ini. Nah, negara Swedia kita contohnya ya, negara Swedia itu sudah melakukan stunting ataupun makan gizi bergratis itu sejak tahun 73. Ya. Amerika itu ada 101.000 sekolah negeri, swasta, dan lembaga perawatan perumahan. Ya. Kemudian sekolah di Jepang memiliki program makan bergizi gratis di sekolah yang telah dipungut sebesar 250 hingga 300 yen atau 3 dolar per orang per makanan per siswa. Ya. Jadi Cina, Jepang, Swedia, kemudian Amerika, India itu 10 negara maju ekonomi terbesar. Mimpi kita, Presiden Soekarno dulu, bagaimana kita bisa menjadi negara maju di masa yang akan datang. Dari presiden-presiden berikutnya itu mewujudkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, infrastruktur sudah kita lakukan. Nah, sekarang fokus terhadap pengembangan SDM. Itulah misi yang memang berkesinambungan dari presiden satu ke presiden berikutnya. Cuma kita nggak bahas politik ya, kita hanya membahas tentang dampak dari stunting itu apa sebenarnya. Nah, dampak stunting yang ke depan adalah bagaimana menumbuhkan SDM yang berkualitas, itu pasti. Kemudian generasi yang cerdas itu juga ada pasti, otomatis ke situ. Nah, kemudian mewujudkan bagaimana ekonomi kita akan menjadi diprediksi itu 4 besar di dunia. 4 besar itu berarti di atasnya ada India, ada China nomor 1, Amerika Serikat, China, ya antara Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Indonesia. Jadi logis kalau kita bicara secara akademis, bahwasanya apa yang dilakukan hari ini logis, itu masuk akal ketika tujuannya itu baik untuk negara, untuk bangsa dan negara. Tujuannya baik untuk negara kita, kemajuan bangsa kita. Nah, jadi problem yang ada di Kemendikti Ristek
Kemendikbud Saintek, kemarin Pak Sumanti juga sebenarnya adalah mengundurkan diri ya. Prosesnya di sini bukan dipecat, tapi mengundurkan diri karena merasa kinerjanya tidak baik, merasa kinerjanya tidak bisa menghasilkan 4 bulan terhadap masyarakat ataupun di bidang pendidikan, lebih baik mengundurkan diri daripada diberhentikan. Itulah pilihan yang tepat. Ya, kita tidak usah mempertahankan ego kita. Kalau memang kita nggak bisa kerja ya udah, gitu kan. Kalau misalkan kinerja kita jelek ya kita sadar diri, gitu kan. Itu yang dilakukan oleh eh, apa mantan kementerian ya, Pak Sumantri Bojonegoro. Ya, kita ambil positifnya, jangan sampai kita berpikir negatif, sujon terhadap pemerintah segala macam. Tujuannya sekali lagi baik, ya. Tujuan sekali lagi baik. Nah, stunting ini kalau kita bicarakan gizi kita terpenuhi, anak kita akan sama dengan anak-anak yang lain, tidak dibedakan karena nilai gizinya, komposisi gizinya itu banyak. Dan program stunting ini nanti akan kita bahas di podcast hari Rabu depan, ya, di tanggal 26. Ya, program kita adalah podcast episode kedua, lanjutan dari podcast episode pertama di podcast Warungan ya. Kita akan bahas tentang stunting. Lanjutan dari kemarin kita bahas adalah kelangkaan ataupun kebijakan tentang gas LPG 3 kilo. Karena semua ini satu kebijakan itu pasti yang akan dibawahnya akan mengikuti. Nah, kita akan kupas tuntas dengan narasumber-narasumber terpercaya dari akademisi, dari trainer, ya, yang berpengalaman, kemudian dari aktivis-aktivis akademis, ya, bagaimana melihat stunting nanti akan kita sinkronisikan dengan generasi emas yang akan datang. Berarti kan berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan SDM, berhubungan dengan gizi. 3 poin, gizi, SDM, dan gizi, pendidikan, dan SDM. 3 poin tadi yang akan menentukan kita nanti akan menjadi negara maju atau tidak di tahun 2045. Berarti kan sekitar sekarang 2015 ya, 2025, berarti kan tinggal 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan itu tidak sadar nggak sadar itu adalah bagian ada pada anak kita. Anak kita masih kecil, itu bagian dari generasi yang akan datang. Jadi kita harus pikirkan sekarang, dan dampaknya, percayalah kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahwasannya apa yang dilakukan hari ini, itu dampaknya bukan untuk tahun depan. Bukan untuk 2 tahun lagi, bukan untuk 5 tahun lagi, tapi untuk 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Itu akan kerasa nanti dampaknya. Dan jangan sampai nanti di masa datang, 2045 kita baru berpikir sebuah solusi yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Itu jadi bukan sebuah solusi, tapi itulah sebuah terlambat. Jadi mau diperhatikan, dipahami bahwasannya efisiensi ini tujuannya baik, ya. Tidak ada tujuan untuk tidak mensejahterakan masyarakat. Pasti ada poin-poin yang akan berimbas, itu pasti. Itu pasti, kalau kita berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi yang sesuai dengan fakta, insya Allah masyarakat akan menerima. Dampaknya akan menerima. Nah, yang salah disalahgunakan adalah kepentingan-kepentingan yang memanfaatkan isu-isu ini untuk ketidakbaikan atau keburukan dari suatu suasana. Jadi jangan sampai. Mudah-mudahan kita diberikan pencerahan dan selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi, polemik, isu ataupun yang berkembang. Apalagi isu berkembang itu sudah bukan ke zaman dulu. Kalau zaman dulu itu berkabar dari mulut ke mulut, telinga ke telinga. Kalau sekarang apa yang ada hari ini terjadi, 2 detik kemudian orang semua dunia sudah tahu karena kemajuan zaman teknologi. Sehingga kita bijak. Pesan bijak dari saya adalah kita harus bijak dalam menyikapi sebuah polemik. Cerdas berpikir, positive thinking, dan harus bersikap besar hati. Karena kita sebagai bangsa yang besar, NKRI, bahwa tujuan semua ini adalah untuk keberlangsungan kita di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Daily Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.